Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadia Nurhayati. Di sini saya sedikit akan menjelaskan percobaan pada praktikum sorting bubble sort. Di sini ada sekitar 2 percobaan. Oh, ternyata ada 3 percobaan. Yang pertama, kita ke tugas pendahuluan terlebih dahulu. Jelaskan algoritma pengurutan bubble sort secara ascending dengan data seperti ini ya. 5, 6, 3, 1, 2. Kita langsung saja. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Bubble sort itu jika angka terkecil ada di bagian belakang dan di depannya itu ada angka terbesar. Seperti pada contoh di bawah ini yang saya buat. Di sini kan angka 1 lebih kecil dari angka 3, maka kita tukar. Hasilnya seperti ini. Lalu, jika angka 1 lebih kecil dari angka 6, kita tukar lagi. Jadi tempatnya ada di sini. Kita menggunakan angka pertama dahulu. Nah, terus jika angka 1 masih lebih kecil dari angka 5, kita tukar lagi. Itu langkah pertama. Lalu langkah keduanya, di sini ada angka 2, lebih kecil dari 3 angka di sini, yaitu angka 3, 6, dan 5. Maka kita tukar. Seperti ini. 2 ditukar dengan 3, lalu 2 ditukar dengan 6 lagi seperti ini, lalu 2 ditukar dengan 5. Terus langkah ketiga, kita tukar angka 3 dengan angka 6 dan 5, karena angka 3 ini masih lebih kecil daripada angka 6 dan 5. Seperti ini. Ini hasil dari bubble sort. Angka terkecil ke terbesar secara ascending. Nah, selanjutnya kita langsung ke percobaan. Di sini jelaskan sudah. Seperti itulah algoritma dari bubble sort secara ascendingnya. Di percobaan pertama ini, bubble sort secara ascending dengan data integer. Seperti ini programnya, kita langsung saja. Nah, di sini ada package Fadia _001. Package ini nama dari file atau directory program ini. Lalu di bawah ada class bubble demo. Di dalamnya ada library public static void bubble sort dengan integer array, lalu parameter arr. Terus di dalamnya itu ada integer i, di mana i ini nilainya sama dengan 1, lalu ada integer j, dan juga ada integer n, di mana nilainya ini parameter arr.length. Lalu di bawah lagi ada integer temp. Terus di bawahnya lagi ada perulangan while dengan i lebih kecil dari n. Terus di dalam perulangan ini ada integer j-nya, di mana nilai integer j ini sama dengan nilai n dikurangi 1. Terus di dalam perulangan while ini ada perulangan lagi dengan menggunakan while lagi, di mana while ini dengan j lebih besar sama dengan dari nilai i. Terus di dalamnya itu ada decision if dengan parameter arr array j-1
atau dikurangi 1 lebih besar dari parameter ARR dengan array J. Terus di dalamnya itu akan menampilkan atau rumus dari program ini. Ada temp sama dengan ARR array J, terus di sini ada nilai dari ARR array J sama dengan nilai parameter ARR array J min 1, lalu tampilkan dengan temp lagi. Terus di sini ada J sama dengan J min 1 dan I sama dengan I plus 1. Terus di luarnya lagi ada library public static void tampil dengan integer data array. Terus di dalamnya ada perulangan for dengan integer I di mana nilainya sama dengan 0, lalu I ini lebih kecil dari nilai data.length. Terus I-nya ini ditambah-tambahkan. Di dalamnya itu ada system.out.print untuk menampilkan data-datanya. Di sini itu untuk enter saja. Lalu selanjutnya, di sini ada public class main. Terus di dalamnya ada public static void main dengan string array args, yaitu di dalamnya ini untuk menampilkan data yang sudah di ascendingkan. Ini adalah data yang ingin ditampilkan secara ascending. Ada 10, 6, 8, 3, dan 1. Seperti yang saya katakan tadi, ascending itu data yang awalnya lebih kecil lalu ke terbesar. Terus di sini itu library public static 2 ini itu artinya program yang dapat diakses oleh kelas manapun atau bersifat umum dan terbuka. Seperti itu. Kita langsung run saja. Sebelumnya mohon maaf, kesehatan saya lagi terganggu. Nah, ini data yang sudah diurut secara ascending oleh bubble sort. Seperti itu hasilnya. Nah, kita langsung saja ke percobaan kedua. Percobaan kedua, bubble sort secara descending dengan data integer. Seperti ini programnya. Secara descending itu yaitu data nilai yang awalnya lebih besar lalu disusun ke terkecil, seperti itu. Kita langsung saja ke programnya. Kita buka dulu. Nah, di sini ada seperti yang saya katakan tadi, ada package media underscore 001, lalu ada kelas bubble demo. Di dalamnya ada public static void bubble sort dengan integer array parameter ARR. Lalu di dalamnya ada 2 integer, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 integer. Yang pertama ada I di mana nilai I sama dengan 1, lalu ada J dan ada N di mana N ini nilainya sama dengan parameter ARR.length. Terus ada integer time-nya. Nah, di sini juga ada perulangan while
dengan I lebih mana nilai N ini lebih sama dengan ray IRR dot like-nya. Lalu nilai J-nya ini sama dengan nilai N dikurangi 1. Terus di dalamnya ada perulangan lagi dengan menggunakan while dengan nilai J lebih besar sama dengan nilai I-nya. Terus di dalamnya itu ada decision if dengan ARR ray J sama dikurangi 1 lalu lebih kecil dari nilai parameter ARR ray J. Lalu tem sama dengan nilai ray ARR parameter ARR ray J. Di sini juga nilai parameter ARR ray J sama dengan dari nilai parameter ARR ray J dikurangi 1. Di sini juga seperti itu. Lalu J-nya ini nilai J itu sama dengan nilai J-nya dikurangi 1 dan di sini juga I sama dengan I ditambah 1. Terus di sini ada library lagi dengan menggunakan public static void tampil dengan integer data array. Lalu di dalamnya ada perulangan dengan menggunakan for dengan integer di mana nilai I sama dengan 0 lalu I lebih kecil dari nilai data dot-nya. Terus I ditambah-tambahkan. Nah, di dalamnya itu ada aturan untuk menampilkan data-datanya. Terus di sini ada public class main. Nah, di dalamnya ini yaitu untuk memanggil hasil dari pembalikan data secara descending. Di sini ada data-datanya yang ingin diurutkan secara descending. Kita coba langsung run. Nah, ini data-data yang sudah disusun secara descending. Di sini karena 10 masih lebih besar dari 6 tidak usah ditukar. Nah, angka 6 ini lebih kecil dari angka 8 jadi ditukar. Sedangkan yang 6 ketiga ini masih lebih besar 6 dan 3 sama 1 ini masih lebih besar dari 3, seperti itu. Selanjutnya kita ke percobaan ketiga. Yaitu bubble sort secara ascending dengan data double. Datanya itu ada 2. Ini programnya, kita langsung saja. Nah, di percobaan ketiga ini sama dengan percobaan pertama atau kedua. Hanya saja di sini datanya itu double, ada 2 data. Seperti yang data pertama, ada data 10 dan 3. Sebentar, sebelumnya saya lupa. Secara ascending berarti data yang terkecil ke terbesar. Nah, data terkecil ke terbesar itu maksudnya data yang di awal itu terkecil, lalu ke terbesar. Cuman ngambil data yang paling awal, bukan data yang kedua. Jadi yang kedua ini hanya mengikuti data yang
awal ini, data yang pertama ini. Ini rumus-rumusnya. Nah, di sini itu menggunakan tipe data double. Di sini juga menggunakan tipe data double. Lalu bagian temnya juga, karena untuk menampilkan data-datanya dan untuk rumusnya juga menggunakan tipe data double. Seperti itu. Kita langsung saja run. Nah, seperti ini. Benar. Ini mengikuti data pertama. Data kedua ini mengikuti data pertama. Walaupun di data kedua bagian 3 dan 6, data keduanya itu lebih kecil dari data yang ketiga di sini, yaitu 6 dan 2, harus mengikuti data yang pertama. Seperti itu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi sorting bubble sort di sini. Setelah ini saya akan menjelaskan materi dari praktikum 12 sorting cell sortnya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.